Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen dan Ibu Pamong selaku tim penguji. Perkenalkan, nama saya Ritawati Sutumorang SPD. Saya seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 21 Atap Kolang. Dan sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga 2024. Dengan nomor peserta 2015 0156 2671. LPTK saya adalah Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan materi pokok teks cerita pendek kelas 9. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, semangat pagi. Iya, semangatnya masih luar biasa ya pagi hari ini. Baiklah, ketua, ada yang absen teman kalian? Tidak ada, Bu. Ada semua. Hadir semua? Ya, Bu. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang doakan teman kita Aurel Binayal Sari kepada kita. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bagi pelajaran kita masing-masing. Jadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, hari ini kami berdoa maka hati dan pikiran kami agar kami bisa menjadi bangsa yang memberikan hidup kami, ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kami, kehidupan kami dan juga hidup kami, ya Allah. Lancarkanlah rezeki kehidupan kami dan juga hidup kami, ya Allah. Kecilkanlah adalah hai dan kebudayaan kami semua, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kepada kalian di pertemuan minggu yang lalu tentang teks cerpen. Apa-apa saja yang terdapat dalam teks cerpen? Apa lagi? Ciri-ciri. Ya, apa lagi? Unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen itu ada berapa? Ada dua, Bu. Iya, apa itu yang pertama? Unsur instruksi. Terus? Kedua? Iya, terus berikutnya apa lagi yang ada dalam teks cerpen? Struktur cerpen. Struktur cerpen. Ada berapa struktur cerpen? Empat. Yang pertama? Orientasi. Iya, yang kedua? Kompilasi. Yang ketiga? Resolusi. Yang keempat? Pola. Iya. Baiklah anak-anak. Ya, sebelum kita memasuki materi kita tersebut, yaitu mengenai struktur cerpen, Ibu ingin kalian nanti lebih fokus untuk materi kita ini ya. Karena pada materi ini kalian akan Ibu suruh untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah teks cerpen, ya. Jadi kalian harus lebih semangat, lebih fokus untuk pembelajaran di pagi hari ini ya. Nah, anak-anak, menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian nanti akan menentukan struktur dari sebuah teks cerpen. Dan kalian harus mampu menganalisis apa-apa saja struktur dari sebuah teks cerpen. Ibu sudah mempersiapkan satu teks cerpen, Ibu ambil dari YouTube, yaitu yang berjudul Aku dan Impianku. Nanti Ibu akan menayangkannya, jadi kalian harus fokus. Kalian harus
menyimak apa nanti yang diungkapkan pada audio ini ya. Jadi Ibu harap kalian bisa paham, bisa lebih fokus untuk mendengar dan menyimak teks cerpen ini, supaya kalian nanti bisa menentukan dan menganalisis struktur dari cerpen ini nanti ya. Baiklah, sebelum itu Ibu ingin juga menyampaikan kepada kalian tahap atau uraian untuk menentukan struktur cerpen ini nanti. Nanti kalian akan mengerjakannya per kelompok. Kalian sudah menentukan kelompoknya? Sudah. Baiklah, terima kasih. Baiklah, Ibu akan menayangkan video yang berjudul Aku dan Impianku. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan pengertian dari pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan juga unsur dan struktur cerpen. Kalian masih ingat itu kan? Iya, baiklah. Untuk pada hari ini pelajaran kita, yaitu materi kita pada hari ini mengenai cerpen juga. Tetapi ini kalian disuruh untuk mengidentifikasi struktur cerpen dan menganalisis teks cerpen. Oke? Bahwa dalam tugas kelompok ini nanti, di saat kalian menentukan struktur dari teks yang Ibu tayangkan ini, aspek-aspek yang akan Ibu nilai adalah, yang pertama Ibu akan menilai sikap dalam kelompok kalian, ya. Jadi Ibu harap setiap kelompok harus saling kerja sama. Jangan hanya satu atau dua yang bekerja ya. Jika satu yang membuat salah, maka kelompok itu akan salah semua ya. Jadi yang kedua yang Ibu nilai adalah tugas yang kalian buat di LKPD. Ya. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. Jadi Ibu nilai apakah kalian sudah mampu menentukan struktur cerpen, apakah kalian sudah mampu menganalisis struktur cerpen. Dan yang ketiga yang akan Ibu nilai nanti keterampilan kalian, ya. Nanti setelah ini kalian akan Ibu tugaskan untuk membuat cerpen sendiri, ya. Tidak boleh diambil cerpen orang lain. Atau misalkan kalian membuka Google, aku buat ini aja, tidak ya. Harus hasil karya, hasil ciptaan kalian ya. Jadi cerpen itu nanti harus juga tentang kehidupan kalian sehari-hari. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, semua sudah jelas? Jelas. Oke, baiklah. Aku dan impianku, aku dan mimpiku. Gantunglah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, kata-kata itulah yang terus kujadikan motivasi dan semangat sampai saat ini. Namaku Cynthia, seorang gadis yang terlahir dari keluarga sederhana. Kini, aku duduk di bangku sekolah menengah pertama, tepatnya kelas 9. Aku memiliki impian yang sangat besar, yang mungkin atau bahkan tidak mungkin terwujud. Tapi aku yakin, aku pasti bisa, bahwa apa yang aku impikan bisa tercapai. Impian terbesarku adalah masuk di universitas negeri, yaitu UGM, dengan jurusan kedokteran yang tentunya banyak diminati oleh orang-orang. Ya, memang tidak mudah untuk masuk di universitas tersebut, tapi aku selalu berdoa kepada Tuhan agar impianku tercapai dan belajar dengan Dia
percaya suatu saat nanti yang entah kapan datangnya, melihat orang tuaku tersenyum dan bangga kepadaku melihat mengenakan baju wisuda. Aku tidak ingin mengecewakan kedua orang tuaku. Tidak heran jika aku menyiapkan satu buku dipenuhi oleh kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Kemudian, orang tuaku merupakan suatu hal yang membuat aku sangat yakin menempuh pendidikan yang lebih layak lagi. Yang ku tahu, kisah ini tidak bisa dijelaskan secara mudah. Kisah ini penuh rintangan dan perjuangan yang kadang membuatku menangis. Aku sering kali berkata atau berdoa sehabisku sholat. Ya Allah, jika kali ini aku lelah, berikan aku semangat yang tak pernah berhenti dan tetap berikan aku kekuatan untuk meneruskan harapanku. Ucapku jika lelah mulai menghalangiku, dan hari demi hari, malam demi malam, aku selalu berdoa sama Allah untuk selalu memberikan kemudahan di setiap perjuanganku, dan berharap Allah memberikan aku jawaban dan hasil yang baik untukku. Aku belajar hingga larut malam. Aku melihat tulisan yang selalu ingin aku pahami. Ya, memang tidak mudah, namun ini perjuangan yang aku barengi dengan usaha doaku. Perjuangan yang tidak akan pernah berhenti kerja keras untuk ini akan terbalas lebih. Aku harap ini akan jadi kenangan yang akan aku ingat jika aku masuk universitas. Semoga aku bisa meneruskan niatku membahagiakan orang tuaku. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menayangkan sebuah teks cerpen yang Ibu ambil dari YouTube, yaitu karya dari siapa? Cynthia Dobu, ya. Yang berjudul Aku dan Impianku. Dalam cerita dia, si pengarang itu menceritakan tentang dirinya dan juga impiannya. Kalian juga pasti memiliki impian, ya kan? Nanti kalian bisa membuat sebuah cerpen seperti yang dibuat si Cynthia ini, ya. Baiklah, kalian sudah mendengar, kalian sudah menyimak cerpen yang Ibu tayangkan tadi. Nah, sekarang saatnya kalian untuk berdiskusi menentukan struktur dari cerpen yang Ibu tayangkan tadi yang berjudul Aku dan Impianku. Kalian harus merumuskan bagian-bagian yang mana yang terdapat orientasi, komplikasi, solusi, dan koda. Ibu sudah memberikan kepada kalian LKPD dan juga teks cerpen yang berjudul Aku dan Impianku. Ada berapa paragraf teksnya? 5 paragraf. Jadi kalian nanti lebih mudah untuk menentukan struktur dan menganalisis struktur cerpen yang berjudul Aku dan Impianku. Di paragraf mana dia yang terdapat orientasi? Di paragraf mana dia yang terdapat komplikasi? Di paragraf mana dia yang terdapat resolusi? Dan paragraf mana dia terdapat koda? Baiklah, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Tidak. Baiklah, sekarang silakan kalian mengerjakan secara berkelompok.
Baiklah anak-anak, sudah selesai kalian mengerjakan tugas kalian? Sudah, Bu. Oke, sekarang saatnya kalian memeriksa hasil dari yang kalian tulis tersebut. Apakah masih ada yang kurang pada penulisannya? Lihat dulu, diperiksa dulu. Apa masih ada yang salah? Kalau masih ada yang salah, dibenarkan. Kalau masih ada yang kurang, supaya dilengkapi. Karena sebentar lagi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah diperiksa? Sudah, Bu. Sudah benar? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan menunjuk siapa yang pertama untuk mempresentasikan diskusinya ya. Yang pertama, Ibu ingin mempresentasikannya kelompok 1 dulu. Yaitu kelompok 1 cukup mempresentasikan bagian orientasi ya. Bu. Kelompok 2 nanti mempresentasikan komplikasi ya. Yang kelompok 3 bagian resolusi. Kelompok 4 iya, jangan lupa ya. Baik, silakan kelompok 1. Baiklah teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai struktur cerpen yang berjudul Aku dan Impianku, yang terkait orientasi. Yang kami dapat dari teks cerpen tersebut, orientasi terdapat pada paragraf ke-1. Sekian dari kami. Terima kasih. Ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka, yaitu bagian orientasi pada teks cerpen yang berjudul Aku dan Impianku. Kelompok 1 tadi menemukan atau menentukan orientasi itu terdapat di mana? Paragraf 1. Jadi mereka mengatakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, kelompok 1 mempersilahkan. Ayo, ada yang ingin bertanya dari kelompok 2 dulu yang memberikan tanggapan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menanggapi dari bagian orientasi. Mengapa di bagian orientasi kalian buat pada paragraf pertama? Ya, itu dari kelompok 2 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ayo, siapa yang ingin menjawab dari kelompok 1? Karena pada paragraf ini menggambarkan tokoh, yaitu Cynthia, seorang gadis sederhana yang memiliki cita-cita tinggi, kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Bagaimana kelompok 2? Puas dengan jawabannya? Puas. Baiklah. Nah, sekarang selanjutnya yang mempresentasikan hasil diskusinya yaitu kelompok 2 yang dipresentasikan yaitu bagian komplikasi. Dan yang akan menanggapi nanti kelompok 3 ya? Ya, silakan kepada kelompok 2. Baiklah teman-teman, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai struktur teks cerpen Aku dan Impianku, yaitu terkait dengan komplikasi. Yang kami dapat dari teks cerpen tersebut adalah bahwa komplikasi terdapat pada paragraf ke-2 dan ke-3. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3 yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Ya baiklah teman, kami dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Apa alasan kalian membuat pada bagian komplikasi terdapat di paragraf 2 dan 3? Ya. Pada paragraf menggambarkan pangkalan kejadian atau usaha yang dilakukan oleh tokoh. Aku selalu berdoa dan belajar dengan giat. Aku ingin melihat orang tuaku bangga dengan apa yang kucapai. Aku menyiapkan buku yang dipenuhi kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Kebahagiaan tersendiri bagiku melihat orang tuaku tersenyum bangga bila aku diwisuda.
Sekian dari kami. Iya. Itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 3? Puas dengan jawabannya? Puas, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang yang akan mempresentasikan hasil diskusinya yaitu kelompok 3. Dan yang akan menanggapi kelompok 4 ya. Baiklah teman-teman, selamat pagi. Pagi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai struktur teks cerpen yang berjudul Aku dan Impianku, yaitu terkait resolusi. Yang kami dapat dari teks cerpen tersebut adalah bahwa bagian resolusi terdapat pada paragraf 4. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Nah, sekarang kelompok 4 yang akan memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok 3. Apa yang ingin kalian pertanyakan terkait hasil diskusi dari kelompok 3? Kami dari kelompok 4 ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Apa alasan kalian membuat paragraf keempat pada bagian resolusi? Alasannya, pada paragraf ini menggambarkan rangkaian atau kejadian atau usaha yang dilakukan oleh tokoh. Aku seringkali berkata atau berdoa sehabis sholat, "Ya Allah, jika kali ini aku lelah, berikan aku semangat yang tak pernah berhenti dan berharap Allah memberikan aku jawaban dan hasil yang baik untukku." Sekian dari kelompok kami. Bagaimana dengan kelompok 4? Puas dengan jawabannya? Puas? Puas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang yang akan mempresentasikan hasil diskusinya yaitu kelompok 4. Dan yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang kami berikan waktu kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan diskusinya. Baiklah teman-teman, selamat pagi. Pagi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami yaitu mengenai struktur teks cerpen Aku dan Impianku. Yaitu terkait dari Koda yang tidak pernah berhenti kerja keras untuk ini akan terbalas lebih. Aku harap ini akan jadi kenangan yang akan aku ingat jika aku masuk universitas. Semoga aku bisa meneruskan niatku membahagiakan orang tuaku. Ya, selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Kali ini kami ingin mempresentasikan dari kami kelompok 4 mengenai cerpen Aku dan Impianku. Kami merasa bahwa yang cocok untuk kode ini adalah paragraf kelima. Sekian dari kami kelompok 4. Yang ingin bertanya dipersilakan. Iya, seperti yang sudah Ibu tentukan tadi. Kelompok 4 sudah mempresentasikan diskusinya. Sekarang yang akan memberikan tanggapan adalah kelompok 1. Ayo. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 4. Apa alasan kalian membuat kode pada paragraf kelima? Karena pada paragraf kelima berisi perjuangan yang tidak akan pernah berhenti, kerja keras untuk ini akan terbalas lebih. Aku harap ini akan jadi kenangan yang akan aku ingat jika aku masuk universitas. Semoga aku bisa meneruskan niatku membahagiakan orang tuaku. Sekian jawaban dari kami kelompok 4. Bagaimana dari kelompok 1? Apakah puas dengan jawaban dari kelompok 4? Puas. Puas? Puas. Oke, sekarang kita tepuk tangan semua dulu. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah mempresentasikan dan sudah menjawab dengan sangat bagus. Ibu sangat senang sekali. Kalian ternyata sudah mampu, sudah bisa menentukan struktur dari sebuah teks cerpen. Jadi ada peningkatannya. Baiklah anak-anak, sampai di situ hasil presentasi kalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Terkait pelajaran kita pada hari ini? Bagaimana? Tidak. Sudah pas? Sudah paham? Sudah mengerti? Sudah. Baiklah, akan diulangi lagi. Struktur teks cerpen itu ada berapa?
Empat. Yang pertama, orientasi. Iya. Apa yang dijelaskan pada orientasi? Iya. Yang kedua apa? Komplikasi. Nah, apa yang dijelaskan pada komplikasi? Bagian yang ditandai yang munculnya permasalahan. Iya. Yang ketiga? Resolusi. Apa yang dijelaskan pada resolusi? Pemecahan masalah yang terjadi. Iya. Yang keempat yaitu koda. Apa yang dijelaskan pada koda? Bagian yang ditandai dengan adanya semua. Bahwa teks cerpen itu memiliki 4 struktur. Yang pertama orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi, yang keempat koda. Jadi yang pertama itu orientasi itu perkenalan penulisnya, ya. Yang kedua masalah yang dihadapi oleh penulis tersebut, ya kan? Yang ketiga resolusi. Si penulis itu mencari solusi pada masalah yang dihadapinya, itulah resolusi. Yang keempat yaitu koda. Koda ini adalah pesan moral, amanat dari cerita yang dibuat si tengah. Jadi dari pelajaran pada hari ini kalian sudah paham, ya kan? Jadi ibu harap nanti pas di pembelajaran berikutnya menulis cerpen kalian sudah lebih maksimal, ya, untuk menyusun sebuah teks cerpen. Oke? Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Ada? Pas? Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan di penghujung pembelajaran kita. Sekarang ibu ingin kalian memeriksa hasil dari pekerjaan kalian. Ayo dilihat dulu, diperiksa dulu. Apakah masih ada yang kurang? Apa masih ada penulisan yang belum bagus supaya diperbaiki sebelum kalian mengumpulkan hasil diskusi kalian kepada ibu. Ayo periksa dulu pekerjaannya. Karena jika nanti hasil pekerjaan kalian kurang bagus, yang rugi siapa? Dirinya, ya kan? Jadi diperiksa dulu, ya. Berikan waktu untuk memeriksa. Sudah? Sudah Bu. Baiklah, kalau sudah benar, kalau sudah pas, setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusinya ke depan. Baiklah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kalian dapat dari materi kita yang telah kita pelajari tadi? Ayo, siapa yang menjawab? Apa yang kalian dapat? Ya. Kita tidak boleh mudah menyerah, karena jika kita mudah menyerah, maka impian kita tidak akan tercapai. Ya, siapa namanya? Christopher. Setelah dia mendengar atau menyimak cerpen tersebut, bahwa dia berpendapat kita tidak boleh mudah menyerah. Walaupun kita lihat orang tua kita kurang mampu, ya kan, untuk menyekolahkan kita, tetapi kita tidak boleh putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Ya. Jadi tadi Christopher sudah memberikan sebuah pernyataan bahwa yang dia dapat dari pelajaran ini adalah bahwa kita tidak boleh mudah menyerah. Ada yang lain lagi? Ini sekedar refleksi, ya.
Apapun jawabanmu tidak akan mengurangi tugas yang kalian sudah selesaikan tadi. Ayo. Setelah tadi kalian sudah mendapat pembelajaran, apa yang kalian dapat dari pelajaran itu? Sagita dulu, Sagita. Bekerja keras untuk membahagiakan orang tua. Bekerja keras Untuk membahagiakan orang tua. bisa bekerja keras untuk membahagiakan Orang tua. orang tua. Yang sebelumnya kita tidak mau membantu orang tua kita. Nah, dari pembelajaran ini kita harus lebih memperbaiki diri kita, ya kan? Yang sebelumnya kita cuek terhadap orang tua, tidak mau membantu. Sekarang ayo mulailah untuk merubah sikap kita supaya apa? Supaya orang tua kita itu bangga. Kalau kita pintar di sekolah, kalau kita rajin ke sekolah, kalau kita rajin membantu orang tua, pasti orang tua kita bangga. Dan mereka juga pasti akan lebih semangat untuk mencari nafkah dan untuk menyekolahkan kita. Iya kan? Oke, jadi topik pembahasan kita di pertemuan yang berikutnya yaitu sama juga materi pokoknya mengenai teks cerpennya, tetapi materinya tidak lagi struktur teks cerpen. Ya, Bu. Jadi sampai di sini pelajaran kita. Kita akhiri dengan berdoa. Ya, siapa dulu yang ingin memimpin doa pulang pada hari ini? Ya, silakan saya gitu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita itu. Jadi, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kepada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat belajar dengan tenang ya Tuhan. Tuhan, semoga belajaran yang sudah diterangkan tadi dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kami ya Tuhan. Dan Tuhan berkati Bapak Ibu guru yang telah sabar mengajar kami ya Tuhan. Dan Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan segala doa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Ya, sekian pelajaran kita pada hari ini. Silakan saya berdoa. Benar. Siap, kepada guru, bersalam gerak.